Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para siswa sekalian, Ibu bisa menjumpai Anda kembali di video yang kedua pada materi termodinamika. Setelah video yang pertama kemarin Ibu tampilkan, atau tadi Ibu tampilkan tentang hukum pertama termodinamika yang mengatakan bahwa energi adalah kekal. Jadi adanya kekalan energi, dia bisa berubah, bisa berpindah. Demikian juga gas. Gas kalau misalkan ada energi yang masuk, nanti gasnya akan berpindah energi pada gasnya. Nah sekarang hukum yang kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika, kalau yang mengatakan bahwa kalau yang mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda yang bertemperatur lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi secara otomatis ya gas akan mengalir pada suhu gas yang tinggi ke suhu gas yang lebih rendah. Nah ini, tetapi tidak bisa sebaliknya, tidak bisa mengalir dari suhu gas rendah ke suhu gas yang lebih tinggi, kecuali, nah ini, pada keadaan benda tersebut dilakukan pemaksaan. Pemaksaannya apa? Pemaksaannya adalah usaha dari luar, adanya usaha dari luar. Hukum kedua termodinamika ini juga, ini dikenal dengan hukum Clausius, karena dia yang mengamati kalau misalkan pada termodinamika pertama itu mengatakan energi kekal, jadi bisa berubah dari gas itu pada suhu tekanan tinggi ke tekanan rendah, dia akan mengalir secara konstan. Nanti kemudian hukum Clausius mengamati, oh ternyata itu kalau misalkan mau sebaliknya harus ada usaha luar. Nah menentukan alirannya jelas dari tadi suhu yang tinggi, boleh digambarkan. Kalau misalkan ini pada suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah, ini pasti nanti akan menghasilkan suatu adanya energi. Tapi kalau sebaliknya akan ada usaha. Jadi ada masuk. Kalau dari bawah, ini misalkan ini T1, ini T2. Nah, dari T2 menuju ke T atas, T tinggi, T1, maka harus ada usaha yang masuk ke dalam. Nah, ini masuk. Kalau ini bisa menghasilkan energi, kalau ini harus membutuhkan energi atau usaha. Itu pada hukum termodinamika yang kedua. Nah, sekarang kita melihat bagaimana siklusnya. Pada hukum yang pertama termodinamika dulu. Di sini pada siklusnya itu mesin pemanas, yaitu siklus Carnot. Di mana siklus Carnot itu terdiri dari ada proses isotermal dan yang tidak terjadi pertukaran kalor. Ini namanya prosesnya adalah adiabatik. Adiabatik, tidak terjadi pertukaran kalor ya, adiabatik. Ini prosesnya. Jadi A ke B ini menyerap kalor, B ke C tidak menyerap kalor, tidak ada pertukaran kalor, tidak ada pertukaran kalor. Nanti dikenal dengan prosesnya namanya adiabatik. Kemudian dari C ke D ini pemanfaatan. Jadi dia memanfaatkan suhunya atau memanfaatkan yang nanti akan melepaskan kalor. Memanfaatkan ya, memanfaatkan kalor. Prosesnya sama, ini dia isotermal karena pada suhu yang tetap di sini yang berubah volume dan tekanannya. Ini isotermal. Kemudian sama ini D ke E tidak terjadi pertukaran kalor. Ini juga 0 lagi, delta Q-nya sama dengan 0. Yang harus Anda pahami di sini adalah ketika dari suhu yang tinggi, dia akan menyerap kalor. Kemudian akan melepaskan pada suhu yang rendah di sini. Ini memanfaatkan juga. Ini tidak ada kalau ini ada pertukaran kalor ya, melepaskan kalor. Melepaskan atau berkata ini melepaskan kalor, ini memanfaatkan kalor, tapi tidak dilepaskan kalornya ke sini. Kalau ini menyerap, nah itu pada siklus Carnotnya. Ini prosesnya sama, adiabatik. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kalau Anda perhatikan kalau Anda menggerakkan motor, apakah semua energinya akan digunakan untuk bergerak? Iya, pasti ada yang terbuang. Terbuangnya adalah gas buangan. Gas buangnya di mana lewatnya melalui apa? Yaitu melalui knalpot. Jadi itu pasti tidak semua energi yang dilakukan oleh gas itu, gasnya di sini di dalam mesin itu ada namanya piston. Jadi ada suatu mesin, ada udara di situ atau
ada ruangan yang nanti akan menggerakkan mesinnya. Nah, ini akan menggerakkan, akan menyebabkan mesin itu bergerak, menyebabkan motor itu bergerak. Tetapi energinya tidak semuanya digunakan untuk menggerakkan piston tadi, pasti ada yang terbuang. Maka nanti yang dinamakan dengan adanya efisiensi mesin. Berapa persen efisiensi mesinnya? Tergantung dari Q1, kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan dibagi Q1 dikali 100%. Ini 100/100 adalah 1. Ini hanya untuk memudah berapa persen efisiensi pada mesinnya, makanya dikali 100%. Atau bisa juga Q1 dibagi Q1 adalah 1 dikurangi Q2 dibagi 1 dikali 100%. Karena ingat, semakin tinggi suhunya, kalorinya semakin tinggi. Jadi antara Q1 ekivalen dengan T1 atau Q2 ekivalen dengan T2. Semakin tinggi suhu, semakin kalor. Kalor, ingat kalor apa? Ya, kalor adalah energi panas. Semakin tinggi suhunya, maka kalornya akan semakin tinggi juga. Sehingga nanti persamaannya bisa juga dibentuk dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100%. Bagaimana kerjanya? Nah, kerja mesin Carnotnya ini adalah W adalah energi atau kerja, sama dengan Q1 dalam kurung 1 min T2 dibagi T1. Ini nanti berapa kerja yang dilakukan oleh mesin itu dengan cara seperti itu. Nah, untuk video yang selanjutnya yang kedua dari materi termodinamika cukup sekian dulu. Nanti berlanjut lagi pada video yang ketiga. Sekian dulu, tetap semangat dan tetap sehat selalu semoga.